Assalamualaikum movie lovers. Berjumpa lagi dengan Mai di sini. Gimana kabar kalian para pecinta film horor? Apakah kalian masih suka kencing di celana saat nonton film horor sendirian? Nah, kali ini Mai akan menceritakan sebuah film horor psikologis yang bercerita tentang seorang perempuan muda Amerika yang dipaksa melahirkan bayi dajjal oleh para sekte sesat. Tak usah berlama-lama lagi, yuk langsung saja masuk ke alur ceritanya. Berlatar di Roma, Italia, terlihat seorang pastor yang bernama Brennan tengah berjalan menuju gereja untuk menemui pastor Harris yang merupakan ayahnya. Di balik bilik pengakuan dosa, keduanya pun bertemu. Rupanya pastor Harris beberapa kali melarang pastor Brennan untuk mencarinya. Dengan sedikit memohon, dia pun bersedia membuka bilik dan menunjukkan sebuah foto bayi. Pastor Harris pun menceritakan latar belakang bayi tersebut, bahwasannya seorang wanita telah mempersembahkan kesuciannya untuk dinikmati sesosok iblis. I can't talk about that. Please don't let it touch me again. Dan dalam waktu yang singkat, wanita itu pun hamil dan melahirkan bayi perempuan. Tinggal menunggu bayi itu beranjak remaja dan cukup umur untuk apa? Jawab Pastor Brennan. Alih-alih menjawab yang ada, Pastor Harris tiba-tiba meninggalkan bilik secara diam-diam. Pastor Brennan yang penasaran pun menyusulnya. Pastor Brennan mengungkapkan bahwa menyembunyikan ini tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Kamu pikir aku mau untuk dimaafkan? Aku hanya ingin semuanya berakhir, jawabnya. Tak berlangsung lama, sesuatu yang buruk menimpa Pastor Harris, di mana sebuah kaca terjatuh dari ketinggian dan seketika itu membelah kepalanya. I'm fine. Cerita beralih di bandara kedatangan, di mana seorang wanita bernama Margaret Dayano yang berasal dari Amerika baru saja tiba, dan seorang pastor yang bernama Gabriel datang menjemputnya. Kedatangannya pun disambut hangat oleh Kardinal Lawrence yang merupakan pengasuhnya saat kecil. Tanpa membuang waktu, mereka pun segera meninggalkan bandara. Akhirnya, sampailah mereka ke tempat tujuan, yaitu sebuah panti asuhan. Dan kepala biara yang bernama Suster Silva pun datang memeluk Margaret, kemudian mempersilahkannya masuk. Margaret pun dibuat tercengang akan banyaknya bayi yang terdapat di sebuah ruangan. Suster Silva berdalih bahwa pihak pemerintah bekerja sama dengan panti asuhan untuk membantu dan menampung bayi yang lahir di luar pernikahan. Di saat mereka tengah serius mengobrol, tampak seorang suster yang hendak menuruni tangga. Suster Silva memperkenalkan wanita tersebut bernama Suster Angelica. Suster Silva pun pergi sejenak meninggalkan Margaret. Di saat itulah pandangan Margaret tertuju ke sebuah kamar yang pintunya terbuka dan di dalamnya terdapat seorang gadis remaja bernama Carlita. Margaret yang penasaran pun lantas menghampirinya dan memperkenalkan dirinya. Entah setan apa yang merasukinya, tiba-tiba Carlita menjilat wajah Margaret dengan penuh nafsu. Margaret pun langsung terkejut dibuatnya. Beruntung Suster Silva segera tiba dan membawanya pergi. Namun sebelumnya Carlita menunjukkan sebuah gambar untuk Margaret. Suster Silva mengungkapkan bahwa mereka sengaja mengurung Carlita karena dia suka menyakiti anak-anak lain. Malam pun tiba dan sampailah Margaret ke dalam asrama biarawati. Dia pun mandi dan tak lupa berdoa sejenak. Di saat tengah khusyuk berdoa, tiba-tiba dia menghentikan doanya karena melihat sesosok bayangan yang berdiri tepat di depan pintu dan hendak membukanya. Lalu, sesosok hantu biarawati mengejutkan Margaret. Alhasil dia pun histeris. Let me show you. Sesaat kemudian datanglah Luz, teman sekamar Margaret yang baru saja pulang dari dugem.
Mereka pun terlibat obrolan ringan. So how does I get from Peacefield? You are a nosy girl, do you know that? Wait. You were a problem child? Dan keesokan paginya, Margaret mengawali pekerjaannya sebagai guru di panti asuhan. Anak-anak pun merasa nyaman dengan Margaret, namun tidak dengan Carlita. Dia begitu murung dan suka menyendiri. Margaret yang melihatnya pun mulai memperhatikannya. Bahkan ketika malam tiba, di saat anak-anak hendak tidur, Margaret tidak menemukan Carlita di tempat tidurnya. Alhasil dia pun berusaha mencarinya. Namun yang ada, Margaret malah bertemu teman sekamarnya Luz, dan seketika itu Luz mengajaknya pulang dan mengajarinya memakai pakaian seksi. Margaret yang canggung merasa dirinya telanjang, namun buru-buru Luz mengatakan bahwa Margaret terlihat begitu cantik. Akhirnya keduanya pun sampai di bar, dan kedatangan mereka disambut oleh dua pria Italia yang bernama Alfonso dan Paolo. Sementara Luz dan Alfonso asyik berdansa, Paolo dan Margaret malah asyik bercerita. Namun itu tak lama karena Paolo tidak tahan untuk tidak bergoyang. Akhirnya keduanya pun ikut berdansa. Pagi pun menjelang, atas apa yang dilakukannya tadi malam, Margaret merasa sangat menyesal. Dia pun berlinangan air mata, tak lupa memohon ampun kepada Tuhannya. Di saat itulah Pastor Brennan memperhatikannya dari kejauhan. Di tempat yang lain, Pastor Brennan memberanikan diri menemui Margaret untuk memberitahukan sesuatu tentang Carlita. Oleh sebab itu, Pastor mengajaknya bertemu di sebuah biara kamar nomor 42. Cerita beralih di panti asuhan, di mana sebuah teriakan membuat Margaret lari untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Rupanya teriakan tersebut bersumber dari seorang wanita yang hendak melahirkan. Wanita itu pun terus berteriak kesakitan. Margaret yang melihatnya begitu penasaran apa kiranya yang akan dilahirkan oleh wanita itu. Seketika itu sebuah tangan binatang keluar dari rahim wanita tersebut. Sontak Margaret yang melihatnya pun pingsan seketika. Sepertinya Margaret mulai mencium sesuatu yang janggal. Dia pun lantas menghampiri Carlita yang tengah duduk bersama Suster Angelica. Entah setan apa yang merasukinya, tiba-tiba Suster Angelica mencium Margaret. Margaret pun kebingungan dibuatnya. Margaret semakin bingung ketika Suster Angelica menyiram tubuhnya dengan bensin, kemudian membakar tubuhnya. Alhasil, semua orang yang melihatnya dibuat shock. It's all for you. Melihat banyaknya keanehan, Margaret yang masih shock memutuskan untuk menemui Pastor Brennan di biara. Pastor pun menjelaskan bahwasannya ada gereja yang menyesatkan di mana pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan mereka lakukan atas nama Tuhan. Semua atas nama dari kekuasaan tertinggi. Para pendeta, uskup, semua yang terlibat di dalamnya percaya bahwa mereka bisa melahirkan antikristus dan kemudian mengendalikannya. Pada akhirnya, Kristus akan mengalahkan Dajjal, dan gereja ini tidak ingin Dajjal dikalahkan Kristus karena mereka antikristus. Oleh sebab itu, mereka berusaha mengawinkan manusia dengan binatang iblis yang mirip serigala untuk memperoleh Dajjal, dan mereka pun berharap bisa mengendalikan Dajjal. Foto bayi tersebut adalah Carlita. Menurut Pastor Brennan, Carlita dipilih untuk melahirkan Dajjal. Oleh sebab itu, Carlita harus dihancurkan dengan segala cara. Pada hari ke-6, bulan ke-6, dan pukul 6, 666 adalah tanda iblis. Mereka menyimpan arsip kelahiran Carlita di panti asuhan, dan Pastor Brennan ingin Margaret mengambilnya. Margaret yang mendengarnya pun tidak percaya begitu saja dan menganggap Pastor Brennan sakit jiwa. Dia pun memutuskan untuk pergi.
Cerita beralih di sebuah museum di mana Margaret dan beberapa gadis tengah sibuk mengamati sebuah lukisan. Tak terkecuali dengan Margaret dan Carlita. Hal buruk pun terjadi ketika tiba-tiba kerusuhan datang dan para gadis pun harus segera dievakuasi. Sementara Margaret terpisah dengan rombongan dan tenggelam di tengah-tengah para demonstran. Margaret yang panik mulai merasakan keanehan dalam dirinya, di mana dia merasakan cakar panjang memeluk erat tubuhnya dengan lidah panjang yang menjilat wajah cantiknya. Dalam perjalanan pulang ke asrama, tak sengaja Margaret melihat Paolo yang tengah berjalan sendirian. Karena penasaran dengan apa yang terjadi di malam itu, dia pun lantas mengejar Paolo. Paolo yang melihat Margaret mengejarnya merasa ketakutan dan terus berteriak agar Margaret tidak mengikutinya. Dengan memegang kepalanya, Paolo meminta Margaret untuk mencari tandanya dan seketika itu sebuah mobil menabraknya dan memotong tubuhnya menjadi 2 bagian. Just look for them. Dihantui perasaan tidak nyaman dan rasa penasaran, dia pun mulai memikirkan perkataan Pastor Brennan. Alhasil, secara diam-diam Margaret memberanikan diri untuk mencari arsip kelahiran Carlita di ruang rahasia. Di tempat itulah terkuak sebuah fakta yang mengerikan, di mana sebelumnya banyak bayi lahir secara tidak normal karena merupakan perpaduan antara iblis dan manusia. Karena itulah mereka dibunuh. Setelah mendapatkan apa yang dicari, dia pun pergi dari tempat itu untuk mencari Carlita dan hendak membawanya pergi. Namun sayang sekali aksinya berhasil dihentikan oleh para biarawati dan Pastor Gabriel, dan mereka pun berhasil membawa Carlita pergi dan mengurung Margaret. Di saat itulah Margaret melihat tanda iblis di langit-langit mulut Carlita. Margaret yang malang pun dikurung di sebuah ruangan yang gelap gulita. Sesaat kemudian pandangannya tertuju ke sebuah gambar misterius. Dia pun seolah-olah memperoleh penglihatan tentang serentetan kejadian mengerikan yang berhubungan dengan iblis yang menyerupai binatang buas. Seketika itu Margaret histeris dan berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang dilihatnya merupakan hal yang tidak nyata. Keadaan diperparah ketika nampak dari kejauhan sesosok wanita telanjang yang merupakan arwah Suster Angelica datang menghampirinya. Sontak Margaret pun semakin histeris. Beruntung Pastor Gabriel segera tiba dengan membawa berkas kelahiran Carlita di tangannya. Setelah itu dia pun mengajak Margaret pergi menuju Pastor Brennan. Akhirnya sampailah mereka di kediaman Pastor Brennan. Rupanya Pastor Brennan mendekati Pastor Gabriel untuk bekerja sama. Pada awalnya Pastor Gabriel mengiranya gila, namun akhirnya dia pun percaya. Mereka pun mencari satu persatu arsip yang cocok dengan foto Carlita. Melihat banyaknya bayi tidak normal yang mereka bunuh, terkuak sebuah fakta bahwa mereka hanya menginginkan bayi laki-laki dan hanya bayi Carlita yang tumbuh normal. Mereka pun percaya bahwa bayi laki-laki akan mereka dapatkan jika binatang iblis itu dikawinkan dengan keturunannya sendiri. Margaret pun mulai menyadari bahwa yang difoto itu bukanlah Carlita, karena di dalam foto itu terdapat tanda di kepala, sedangkan tanda milik Carlita berada di langit-langit mulutnya. Pastor Brennan yang mendengarnya pun bingung dibuatnya. It's the mark. Carlita doesn't have the mark on her. The baby in this photo is not Carlita. What we're looking for, then all we have to do is find the baby with the mark on its scalp. Akhirnya, Margaret mulai teringat akan perkataan Paolo yang memintanya untuk mencari tanda di kepala. Seketika itu, Margaret memperoleh penglihatan bahwasannya di malam itu Margaret tidaklah bercinta dengan Paolo, melainkan bercinta dengan binatang iblis. Margaret sengaja dipilih untuk dipersembahkan kepada binatang iblis, dan Paolo juga merupakan anggota dari aliran sesat tersebut. Luz dan Paolo sengaja menjebak Margaret. Mendapat penglihatan semengerikan itu, tentu saja Margaret berteriak histeris. Pastor Brennan yang mulai mengerti pun memberanikan diri untuk mencari tanda iblis itu di kepala Margaret.
Dia pun menemukannya. Akhirnya terkuak sebuah fakta bahwasannya Margaret sengaja dibawa kembali dari Amerika untuk dikawinkan dengan binatang iblis yang merupakan ayahnya, mengingat Carlita yang belum cukup umur. Mengetahui Margaret akan segera hamil, Pastor Brennan memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit dan melakukan pembedahan. Namun sayang sekali niat tersebut urung terlaksana karena tiba-tiba sebuah mobil menabrak mereka. Beruntung Margaret masih hidup. Dia pun mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan dengan perut yang semakin membesar secara tiba-tiba. Sesaat kemudian datanglah beberapa orang dengan memakai jubah hitam untuk membawanya. Akhirnya mereka pun berkumpul menyaksikan junjungannya yang akan segera lahir ke dunia. Akhirnya Margaret melahirkan bayi kembar laki-laki dan perempuan. Orang-orang terkutuk itu pun kegirangan karena berhasil memperoleh bayi laki-laki. Margaret yang penasaran pun ingin melihat bayinya, dan di saat pastor itu lengah, Margaret dengan cepat menusuk lehernya. Rupanya pastor itu adalah ayah Luz, teman sekamar Margaret. Margaret yang panik berniat membunuh bayi itu, namun Suster Silva berhasil merebutnya, sementara Luz berhasil menusuk perut Margaret. Kekejaman mereka pun tak berhenti sampai di situ, di mana Suster Silva memerintahkan biarawan untuk membakar Margaret dan bayi perempuannya. Burn everything. Leave them both to die. Api pun berkobar dengan dahsyatnya. Beruntung, Margaret dan bayi perempuannya masih hidup. Setelah itu, Carlita pun datang dan membawanya pergi. Akhirnya bayi laki-laki itu pun ditukar Suster Silva dan Luz dengan bayi milik Duta Besar Amerika Serikat untuk Roma untuk mendapatkan hak istimewa dan kekuasaan. Di akhir cerita, Carlita dan Margaret pun hidup tenang di antah-berantah dengan bayi perempuannya yang tumbuh menawan. Namun seketika itu ketenangan mereka berubah menjadi kepanikan ketika Pastor Brennan menemukan keberadaan mereka. Pastor Brennan mengungkapkan bahwa mereka tahu Margaret masih hidup dan cepat atau lambat mereka akan menemukannya. Pastor Brennan juga mengungkapkan bahwa mereka memberi nama bayi itu Demian.